Awal Mei 2026, kota Cebu, Filipina punya hajat menjamu para pemimpin negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Tamu penting ini berkumpul dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-48, membahas berbagai tantangan dan peluang kawasan. Saya berkesempatan mengikuti langsung rangkaian perjalanan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selama kunjungan kerja di Filipina. Bagaimana keseruan KTT ASEAN dari balik layar? Ikuti perjalanan saya. Di bawah terik matahari Filipina, kita akan menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di Mactan Cebu International Airport Authority, tepatnya di General Aviation Terminal. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan pesawat kepresidenan dan landing di Cebu, Filipina ini untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48. Presiden Prabowo tiba di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 13:48 waktu setempat menggunakan pesawat kepresidenan. Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kedatangan Prabowo disambut hangat pejabat pemerintah Filipina dan diiringi tarian tradisional setempat. Pada momen inilah Presiden Prabowo turut memperkenalkan Maung Garuda, kendaraan kepresidenan karya anak bangsa di panggung ASEAN. Inilah kali pertama Maung Garuda menemani Presiden dalam kunjungan kerja internasional. Dari bandara, Presiden bertolak ke hotel tempat menginap. Presiden disambut hangat sejumlah diaspora Indonesia di Filipina. Di tempat penginapan, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, hingga Jenderal TNI Agus Subianto. Kehadiran Presiden Prabowo di Filipina memberikan kesan tersendiri bagi diaspora Indonesia yang berada di Filipina. Saya bangga sebagai diaspora bisa mewakili negara saya untuk menyambut kehadiran Pak Presiden di sini. Kesempatan ini pastinya datang tidak berkali-kali atau mungkin bisa dibilang sekali dalam seumur hidup saya. Yang pasti ramah, bisa bercengkrama dengan beberapa diaspora. Tidak bercengkrama, maksudnya masih bisa menanyakan beberapa hal-hal untuk sebagai sambutan saat kedatangan. Sesuai tema KTT kali ini kan navigating our future together. Jadi saya harap Bapak Prabowo bisa membawa Indonesia dan kawasan ASEAN lebih solid lagi dan lebih makmur lagi. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-48 ASEAN di kota Lapu-Lapu, Cebu, Filipina. Dan di hari pertama, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan BIMP IAGA, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area. BIMP IAGA ini merupakan forum dari 4 negara tersebut untuk membahas mengenai khususnya bidang ekonomi. Dan dalam pertemuan kali ini, pertemuan ini akan membahas mengenai hilirisasi kawasan dan mendorong untuk penggunaan energi ramah lingkungan. Dan di hari kedua nanti Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri rapat pleno dari KTT ASEAN ke-48 bersama dengan 10 kepala negara ASEAN lainnya. Dan dalam KTT ASEAN ke-48 kali ini memang salah satu fokus pembahasannya mengenai ketahanan energi, ketahanan pangan, hingga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Mengusung tema Navigating Our Future Together, KTT ke-48 ASEAN ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bisa bekerja sama dalam bahu-membahu menghadapi situasi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Kita mengetahui bagaimana salah satunya
situasi di Timur Tengah juga berdampak kepada ketahanan pangan, ketahanan energi di beberapa kawasan dunia, salah satunya di Asia Tenggara. Tentunya dengan KTT ke-48 ASEAN ini diharapkan negara-negara anggota dari ASEAN ini bisa saling bahu-membahu untuk kemudian bisa menghadapi situasi geopolitik yang kian tidak menentu. Agenda Presiden Prabowo selama di Filipina cukup padat. Beberapa jam usai mendarat, Presiden bergegas menghadiri KTT khusus BIMP EAGA. Di sini Prabowo beramah tamah dengan sejumlah pemimpin negara sahabat seperti Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, sang utusan tuan rumah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Dalam pertemuan BIMP EAGA kali ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskap Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyoroti berbagai persoalan penting, mulai dari ketahanan energi hingga ketahanan pangan. Prabowo menilai kawasan BIMP EAGA memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Hari ini 8 Mei 2026, puncak dari KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48 ini bersama dengan pimpinan negara ASEAN lainnya. Hari kedua merupakan puncak acara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo menuju ke Mactan Expo, tempat digelarnya puncak acara KTT dengan menggunakan mobil maung. Di sepanjang jalan menuju venue, tarian Sinulog, tarian khas Filipina, turut menyambut kedatangan rombongan para pemimpin negara ASEAN. Pada kesempatan KTT ASEAN ini, Prabowo mengikuti seluruh agenda acara, mulai dari rapat pleno, sesi retret, hingga gala dinner. Bapak Presiden menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu yang cerah ini. Dari dua sesi yang berlangsung, beberapa hal yang menjadi concern bersama yang juga disampaikan oleh para pemimpin ASEAN pada kesempatan baik plenary maupun retreat. Intinya adalah pertama, respon bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan merupakan memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan, khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi. Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan. Kemudian pada kesempatan retreat juga dibahas mengenai situasi di Myanmar. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif,
kemudian mampu mengadres masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik. Dan tentu saja berpegang pada 5-point konsensus yang selama ini masih diyakini merupakan suatu konsensus yang harus dilaksanakan di Myanmar. Setelah pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi. Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negara. Padatnya acara KTT ASEAN ke-48 benar-benar membuat para tamu undangan sibuk mengikuti kegiatan. Namun, di luar agenda resmi, ada satu hal yang cukup menyita perhatian warga setempat. Apalagi kalau bukan kehadiran mobil taktis Maung yang setia mengantar Presiden Prabowo ke sejumlah tempat selama di Filipina. Tak sekedar sebagai kendaraan taktis, kehadiran Maung menemani Prabowo juga menjadi simbol kebanggaan sekaligus alat diplomasi industri pertahanan Indonesia. Saya kira ini satu bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu membuat suatu produksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Pak Presiden, kemudian beliau kemarin berpesan untuk bisa membawa itu ke sana, dan respon yang saya dapatkan lewat rekan-rekan sejawat saya juga positif, dan ini kebanggaan bangsa bahwa kita bisa hadir dalam satu forum internasional dengan peralatan yang mendukung dan produksi bangsa kita sendiri, khususnya mobil yang digunakan oleh Presiden. Maung Garuda yang memiliki nilai visual kuat lantaran desain eksteriornya yang gagah, berkarakter taktis dan berbeda dari kendaraan kenegaraan konvensional, membuat Maung mudah menarik sorotan kamera. Kehadiran unit Maung di Cebu menarik perhatian warga setempat. Mereka pun begitu antusias berpose bersama mobil kepresidenan RI 1 ini. Kehadiran mobil Maung di KTT ASEAN kali ini tak hanya sebagai alat transportasi, namun juga sebagai simbol diplomasi, simbol kemajuan industri nasional Indonesia. Indonesia pun tak hanya bicara soal kerjasama ekonomi dan keamanan, tapi juga memperlihatkan produk nyata yang diharapkan dapat menjadi bagian dari diplomasi Indonesia. Selain Maung Garuda, perhatian juga ditujukan pada sebuah ruang tempat ratusan jurnalis memburu berita tanpa henti. Inilah Media Center KTT ASEAN. Di tempat ini, jurnalis dari berbagai negara berpacu menulis berita, mengedit video, dan melakukan siaran langsung. Inilah jantung informasi KTT ASEAN. Fasilitas yang disediakan terbilang lengkap, mulai dari ruang kerja, pusat informasi, hingga area wawancara.
Fasilitas bagi jurnalis haruslah mumpuni, mengingat setiap perkembangan hasil pertemuan harus segera dikirim ke negara masing-masing dalam hitungan menit. Tempat berkumpulnya jurnalis dari seluruh dunia. Untuk memastikan informasi dari para pemimpin dapat sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat. Pemirsa, inilah situasi dari media center yang ada di KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Ini tempat berkumpulnya para jurnalis Asia Tenggara untuk membuat berita, cari berita. Nantinya juga diberikan informasi dari panitia KTT ASEAN sendiri. Dan beberapa kali juga ini dilaksanakan press conference di tempat ini. Jadi seperti inilah dinamika dari media center di KTT ASEAN 48. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda KTT ASEAN ke-48, Presiden Prabowo bertolak meninggalkan Filipina untuk kembali ke tanah air. Meski relatif singkat, namun kunjungan ini ingin menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif memperkuat ASEAN. Di tengah tantangan global, kerjasama dan persatuan kawasan menjadi kunci. Di Cebu, Filipina, pesan itu kembali dikumandangkan. Berada di Filipina selama penyelenggaraan KTT ASEAN memberikan gambaran bahwa diplomasi tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang, tetapi juga terlihat dari interaksi antar negara, kerja para jurnalis, hingga perhatian masyarakat terhadap Indonesia.